Yang disebut Badan Permusyawaratan Desa itu basisnya adalah hikmah. Tetapi kalau konteksnya perwakilan itu dengan kebijaksanaan. Ya. Artinya apa? BPD sekarang menjalankan fungsinya itu dengan basis ngelmu hikmah. Hikmah itu kan basis filsafatnya dialog, komunikasi, saling mengerti. Meskipun saya tidak sepaham, tetapi saya mengikuti cara berpikirnya. Ujungnya konsensus. Tetapi kalau kebijaksanaan, virtue, wisdom, itu hanya diperlukan ketika kondisi praktek demokrasinya, demokrasi yang formal dan proseduralistis. Jadi kalau dia nggak bijaksana, jadinya anarki. Nah, di sini dibutuhkan rasionalisasi dalam kehidupan politik, dan terutama kaitan dengan politik di desa. Simpulannya tidak cocok. Demokrasi di desa itu menggunakan cara berpikir parlemen dalam konteks trias politika, tetapi dikembalikan ke hikmat atau hikmah dan permusyawaratan. Jadi satu kesatuan di desa itu demokrasi berbasis hikmah, akal, roh, tubuh menyatu dan semuanya tidak terpisah-pisah sebagai individu. Ini kan kehebatan kalau interpretasi Pancasila dilakukan oleh kampus misalnya atau intelektual akademisi kampus ketika dia beranjak dari kondisi pengorganisasian di lapangan. Saya mungkin nggak bisa cerita seperti ini kalau nggak ada informasi dari Mbak Nining, misalnya pengalaman mengorganisir BPD, Nagari, dan seterusnya. Itu Mbak kehebatan kampus yang berdesa. Beranjak dari dunia pinggiran, dilakukan aksi-aksi hukum sebagai medium integrasi sosial melalui apa? Yuridifikasi. Yuridifikasi itu istilah di sosiologi, pemaksimalan opini-opini publik yang diperoleh dari desa menjadi satu hukum. Istilahnya advokasi. Berkebalikan dengan orang-orang yang bekerja dalam sistem, yaitu legal drafting atau legislative drafting. Hanya merancang bunyi pasal 1, pasal 2, pasal 3, barangnya siapa atau barang siapa, dan sebagainya. Itu gaya-gaya sistem. Tapi dia buta fakta. Nah, kalau yuridifikasi dibalik, Mbak Nining tidak punya latar belakang ilmu hukum, tetapi mampu membawa hukum dalam bentuk opini publik yang rasional dan diperjuangkan ke sistem. Ya, saya kira Undang-Undang Desa itu sejarahnya tidak lahir dari ketik-mengetik saja gitu ya, tapi berdarah-darah, waktu, tenaga, dan sebagainya. Betul. Jadi ini menarik sebenarnya. Jadi saya sebenarnya ingin menekankan bahwa pentingnya itu berjejaring. Kemudian dari jaringan ini kemudian melahirkan sebuah gerakan, dan gerakan ini kemudian bisa memunculkan salah satunya produk gitu ya. Produk kalau di dalam konteks ini adalah mungkin undang-undang desa yang mungkin sebenarnya beberapa juga masih kecewa juga sih terkait dengan implementasinya gitu. Jadi undang-undangnya sudah dibuat seideal mungkin, tapi ternyata waktu implementasi juga ada sandungan lah sedikit-sedikit. Terkait dengan jejaring ini, Mas. Jadi menurut Mas Anam gimana ini? Apakah kemudian desa ini memang perlu berjejaring begitu ya? Terus kemudian membuat satu gerakan yang itu terkait dengan memperjuangkan desa secara bersama-sama supaya mendapat kemakmuran, tapi yang kemakmuran yang penuh makna begitu. Jadi tidak hanya di atas kertas mungkin laporannya demikian, tapi kemudian ternyata nyatanya atau sekarang yang mungkin lagi populer itu desa virtual, Mas, katanya itu. Jadi secara virtual itu dia sangat terkenal, kemudian kalau dipandang dari sisi media sosial itu super fake gitu. Jadi sudah tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan saya kira. Nah, tapi ada yang tipe-tipe seperti ini. Nah, apakah kemudian ini jejaring ini seperti apa, Mas? Konteksnya saat inilah khususnya gitu. Saya teringat bukunya Sutarjo Kartohatikusumo. Judulnya singkat, Desa. Ditulis tahun 50-an, dan saya kira itu buku wajib. Kalau nggak baca buku itu nggak bakal ngerti pemikiran, formasi-formasi pemikiran desa sejak awal,
Sampai kemudian buku itu memang klasik ya, karena merindukan trias politika diterapkan sampai di halaman terakhirnya buku itu kan menyajikan daftar kewenangan yang begitu panjang dan lengkap. Nah, saya sendiri sampai heran juga Sutarjo bisa nulis sehebat itu. Meskipun saya punya kritik bahwa trias politika yang diandaikan menjadi penyempurnaan dari kehidupan demokrasi dan ekonomi di desa itu belum tentu menjawab tentang kemakmuran. Kenapa? Karena trias politika itu terlalu konkret untuk dibahas. Satu eksekutif langsung nunjuk eksekutif. Legislatif ya parlemen. Yudisial itu peradilan, polisi, kejaksaan dan seterusnya. Itu sebenarnya terlalu konkret. Jadi kalau memandang rokok itu, rokoknya itu sudah jadi gitu kayak bungkusnya. Padahal konteks yang disebut dengan trias politika, kalau kita membaca bukunya Montesquieu tentang distribusi 3 kekuasaan itu, awalnya itu ya dari tembakau dulu. Jadi trias politika itu, jaringan-jaringan antar institusi itu diperoleh dari tembakau petani, lalu diramus demikian rupa, dilinting dewe, tingwe, jadilah ini gitu kan. Nah, proses melinting ini adalah proses-proses komunikasi dan bukan proses pekerjaan dalam konteks kapitalisme. Nah, sini saya melihat, mungkin teman-teman sudah pernah menelusuri, Montesquieu ini yang mengajarkan trias politika, pembagian kekuasaan, distribusi kekuasaan itu mempelajarinya dari desa-desa di Cina, Jerman, dan Inggris. Sehingga dia gunakan pemahaman hukum perdamaian di desa. Cara berparlemen ala desa itu di Eropa dan sebagainya diolah oleh dia menjadi karya trias politika dan digunakan untuk perlawanan revolusi Prancis menentang despotisme raja. Sayangnya ketika dibawa ke Indonesia oleh para gubernur jenderal, desa malah dirasionalisasi dan dikolonisasi atas nama trias politika. Raja dipreteli, diciptakanlah VOC, diciptakanlah kekuasaan administrasi dan bisnis. Nah, saya menceritakan pemikiran semacam ini untuk menunjukkan bahwa pemikiran-pemikiran yang ada dalam konteks desa oleh Sutarjo Kartohatikusumo, kalau kita telusuri lagi ke dalam, sebelum dia menyatakan pola-pola kewenangan desa seperti ini dan trias politika yang mewarnainya, dia menulis tentang kerjasama atau kolaborasi antar desa. Istilahnya apa ya? Moncopat, moncolimo, apa. Jadi itu pola 4 begini. Pola 4 itu, sedulur papat kali mau pancer yang dalam dunia metafisika Jawa, itu diterapkan ke pasar desa dan diterapkan dalam kolaborasi antar desa. Yang tengah itu disebut Kliwon. Makanya pasar Kliwon itu ada di tengah-tengah untuk mempertemukan beberapa desa tanpa ada pembatasan administrasi. Kalau yang utara itu Wage, kalau yang barat itu Pon, kalau yang timur itu Legi, selatan itu Paing. Itu semua ada representasi simbolik. Nah, apakah desa perlu bekerja sama? Itu pertanyaannya saya geser. Bagaimana jika desa itu dikembalikan pola kerjasamanya seperti zaman sebelumnya, bahwa mereka bekerja sama itu sudah berdasarkan kedekatan tradisi masing-masing. Jadi misalnya desa yang posisinya di tengah, ciri-cirinya itu kalau dalam diskusi sejarah kan kayak Wanwa, Panwa, desa ukuran besar, akhirnya pecah-pecah sendiri. Banyaklah bukunya Christie maupun Mas Toro juga membahas soal itu. Saya sendiri juga terpengaruh membahas itu. Jadi sebenarnya pola desa awalnya yang berskala besar itu akan berimplikasi pada kemakmuran. Bahasa sederhananya, desa yang ada di utara bertemu dengan selatan itu di tengah-tengah. Desa yang di utara dekat gunung kalau di Jawa, Merapi, di mana simbolnya itu adalah Wage. Wage itu selalu dengan aluamah. Aluamah itu warnanya hitam.
dalam nafsu kosmologi manusia Jawa secara metafisis, itu maksudnya desa yang di bagian utara itu dekat gunung. Tetapi yang semakin ke selatan itu Paing, itu mesti membara itu konflik-konfliknya, entah konflik sumber daya lah, entah konflik politik, tetapi punya spirit juga yang besar di selatan. Karena dekat air, dekat sungai, dekat laut, laut dan sebagainya. Nah, hubungan utara selatan, timur, barat, kalau barat itu air, kalau timur itu angin. Nah, semuanya ini mengumpul pada hitungan paukon, pasaran, dino dan sebagainya. Tanpa diperintah untuk desa harus bersama ya. Nggak ada seperti itu. Mereka sudah akan mengikuti pola-pola ajek, keteraturan sistem sosial mereka sendiri. Nek pon ya, kok kumpul ya pas pasaran pon. Tinggal ngitung aja dalam buku apa, misalnya buku Sinto, buku Landep, ada pola-pola di situ. Nah, saya mencoba menginterpretasikan pola-pola kerjasama yang pernah disebut oleh Sutarjo Kartayodikusumo itu kembali memaknai kewenangan hasil usul. Bukan kerjasama yang atas perintah undang-undang atau perintah birokrasi. Contoh ini, Ponggok misalnya. Dalam penelitian Common Pool Resources ada konflik sampai 11 wilayah gitu kan, sampai kecamatan lah. Karena memang untuk industri gula waktu itu penyuplai air untuk tebu jadi gula. Nah, kita kan lihat ini ada kolonisasi oleh kekuatan pasar di zaman dulu yang sekarang dikenang sebagai tempat wisata saja, tapi kan memancing juga kita untuk memahami. Kerjasama antar desa itu tidak mudah loh sekarang. Karena apa? Ada harus membersihkan varian-varian sejarah yang dulunya memang sudah mengandung kekuatan konflik, di mana pasar melakukan penetrasi terhadap sumber daya air, sumber daya alam di desa itu. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Kembali kita ingatkan penggalian diskusi-diskusi sejarah dan sains. Sejarahnya dulu kenapa ya? Ternyata ini menyatu sebenarnya satu areal. Nah, kan terus kemudian apa yang menyebabkan konflik ya? Kolonial. Politik air, perebutan air, ditangani cuma lewat kelompok-kelompok air, dan seterusnya. Kalau mau radikal, satu kolaborasi antar desa, kerjasama antar desa, itu dikelola oleh institusi tersendiri. Katakanlah BKAD, Badan Kerjasama Antar Desa. Saya sebut radikal apa? Karena BKAD yang dipahami selama ini itu BKAD PNPM, BKAD yang urusan uang, untuk simpan pinjam dana bergulir, atau sebutannya lebih pas revolving fund. Ya kan? Nah ini enggak kok kerjasama antar desa untuk urusan kesepakatan, konsensus kembali ke tradisi berdesa yang sejak itu, tapi dengan cara pemahaman kemakmuran, bukan rekonsiliasi konflik. Cara radikal yang kedua, kalau kita menganut demokrasi radikal, sejak di pikiran kita sudah berpikir dari rakyat desa, oleh rakyat desa, untuk rakyat desa. Ini radikal cara memikirnya, yaitu melebur dua desa jadi satu desa. Kenapa? Kalau desanya justru bertambah jumlahnya di Indonesia, akan rawan terjadi arus balik. Istilahnya anomi mungkin ya yang pas ya. Semakin satu desa yang besar ini karena konflik di daerah atau konflik lokal, terpilah dari desa-desa, malah tidak terjadi kemakmuran. Jadi apa? Kompetisi. Jadi sekarang kalau mau radikal, pemerintahan ini ingin membuat satu agenda kemakmuran desa lewat kerjasama antar desa, ya sudah ujungnya setelah kerjasama antar desa adalah kesadaran untuk penggabungan desa. Semakin penggabungan desa, maka desa akan kembali ke kekuatan ekonomi yang besar. Tapi kalau tidak mampu, maka kekuasaan administrasi pemerintahan negara ini lewat birokrasi dan pemerintahnya, menurut saya melakukan moratorium pembentukan desa baru. Kan dulu kita, beberapa bulan lalu kan kita dengar tuh, hampir setahun ya, desa fiktif karena terima dana desa kan? Iya. Nah, itu sebaiknya tidak usah terlalu ribet, dianggap manipulasi oleh perspektif keuangan. Sudah satukan aja desanya. Nggak usah dibawa ke arah hukum pemidanaan, dibawa ke arah manipulasi kebijakan, terlalu lama. Kan urusannya kemakmuran desa tadi. Gabungkan saja desanya sehingga ada economic scale yang dalam jumlah besar, meningkat pesat. Karena sia-sia nanti disusun
praktek-praktek kerjasama antar desa dibuat BKAD, tapi nalarnya BKAD masih uang, bukan soal kolaborasi sumber daya alam. Saya sudah saatnya ini ide ini, kalau bisa STPMD menyuarakan advokasi penggabungan desa. Ini butuh penelitian yang dahsyat gitu ya. Desa mana di Indonesia, di Jawa aja lah, yang butuh punya potensi untuk digabung kekuatannya sehingga akan membesar. Ini perlu orang yang bisa menghitung secara akurat, baik memperhitungkan dalam konteks sosialnya maupun ekonomi. Sia-sia kita kalau menggunakan pendekatan ruralisme, membuat peta kawasan, nanti kalian kerjasama ya dikasih intervensi bantuan. Oh, desanya kecil-kecil. Secara administrasi kekuatan warganya itu malah terpecah-pecah. Menurut saya fragmentasi kekuatan desa dan bahkan asosiasi-asosiasinya menurut beberapa asosiasi pegiat desa menurut saya yang sekarang semakin banyak ada fragmentasi cara berpikir kan. Ada yang sibuk berjuang konsennya siltap, ada yang sibuk berjuang urusan BUMDesa. Semuanya bicaranya ya narasi ekonomi akan kuat, tetapi tanpa penggabungan desa kemakmuran desa tidak akan ada. Gitu Mbak. Ya, jadi memang, wah ini idenya menarik ini, tapi memang perlu kayaknya perhitungan yang gitu ya tentang penggabungan desa. Iya, karena gini Mbak, Undang-Undang Desa itu kan di awal-awal, bahkan di PP-nya sendiri, PP 43 2014, PP 47 2015, itu kan ada norma hukum tentang penggabungan desa. Soal bahwa ada norma hukum desa bisa membentuk desa lagi, pecah gitu ya. Itu sebenarnya minor itu aturan hukum yang minoritas. Tapi aturan hukum yang punya kekuatan besar itu, satu penggabungan desa, yang kedua kembalinya kelurahan yang SKPD menjadi desa. Meskipun ada dalam satu status daerah perkotaan. Jadi 3 agenda radikalnya. 1, moratorium pecahnya desa. 2, penggabungan desa. 3, kembalinya kelurahan yang dibentuk oleh evolusi desa di masa Soeharto jadi desa lagi. Dengan begitu, kemakmuran desa akan bisa lebih optimal dan maksimal. Betul. Ini kalau di Jogja juga berbeda lagi nih. Karena konteksnya pakai undang-undang keistimewaan ya. Ini saya baru melihat apa contekannya, kayak misalnya kepala desa itu kembali menjadi lurah gitu ya. Jadi pembacaan soal kelurahan, kemudian soal desa itu memang agak sedikit istimewa kalau di Jogja. Jadi kayak misalnya kecamatan itu jadi Kapanewon. Jadi Kapanewon namanya.